Selamat siang rekan-rekan. Kan kita mulai kembali sembari menunggu pemateri ya. Mohon dipersiapkan untuk on kamera. Baik, sembari menunggu ya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka terlebih dahulu ya. Pada siang hari ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang kode etik profesi advokat. Akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Titik Suharti SHMU. Beliau merupakan akademisi sekaligus praktisi selaku advokat. Sekarang insya Allah akan dilantik sebagai anggota Dewan Kehormatan. Bu Titik. Terdengar Bu suaranya? Ya, betul Mas Adi. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Dr. Titik Suharti SHMU dipersilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon advokat handal. Terima kasih Bu. Saya berharap yang hadir di yang mengikuti KPA angkatan 12 pada akhirnya nanti setelah lulus ujian advokat menjadi advokat yang handal dan tentu juga menjadi advokat yang bisa menghargai dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Baik, Bapak Ibu, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan untuk materi PKPA. Ini angkatan ke-12, angkatan yang memang keberlanjutan dari adanya pandemi, kita masih melakukan secara daring. Jadi kalau kemarin-kemarin kita luring di kampus, tetapi karena memang kondisi pandemi, kita coba untuk daring. Tetapi walaupun daring tidak mengurangi substansi materi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bekal untuk menjadi seorang advokat yang handal. Saya menginginkan jadi advokat yang handal dari Bapak Ibu sekalian itu berkaitan dengan inilah profesi advokat yang terhormat ya. Jadi advokat itu bukan profesi yang katakanlah profesi yang ecek-ecek yang merupakan alternatif terakhir, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pilihan. Ini adalah sebuah pilihan dari sebuah profesi sarjana hukum. Selain ada notaris dan lain-lain. Advokat ini harus menjadi sebuah profesi pilihan dari Bapak Ibu sekalian supaya memang ini menjadikan sebuah profesi yang memang nanti ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab di situ. Nah, berkaitan dengan kode etik profesi, kenapa dikatakan sebagai profesi advokat? Karena kalau kita melihat pada Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka di situ dikatakan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum.
baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan dari undang-undang tentang advokat. Nah, di dalam undang-undang advokat itu sudah dikatakan bahwa advokat adalah profesi, orang yang berprofesi. Nah, kalau pekerjaan ini adalah sebuah profesi, berarti harus ada sebuah aturan yang mengatur, namanya kode etik profesi. Kode etik profesi. Nah, di dalam kode etik profesi maupun di dalam undang-undang tentang advokat, dikatakan bahwa advokat sebagai profesi yang terhormat, officium nobile, seperti yang saya katakan tadi. Jadi advokat itu janganlah menjadi sebuah profesi yang pilihan terakhir. Oh, karena tidak mendapatkan pekerjaan yang lain, saya akan menjadi seorang advokat. Tidak seperti itu. Advokat ini adalah sebuah profesi yang terhormat. Sehingga ada hal-hal dari kepribadian si advokat itu diatur di dalam kode etik advokat. Nah, kode etik advokat ini ada diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu di dalam di dalam undang-undang tersebut diperkuat bahwa perilaku advokat itu harus berdasarkan pada kode etik advokat. Nah, pelaksanaan kode etik advokat ini juga akan diawasi oleh komisi pengawas, dan apabila ada pelanggaran maka ada Dewan Kehormatan yang akan menyelesaikannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat. Nah, kemudian di sini ada advokat berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Ini adalah sebagian dari apa yang harus dilakukan oleh seorang advokat, yaitu seorang advokat itu harus punya kemandirian, jujur, kerahasiaan ini yang terutama, kemudian keterbukaan. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa kerahasiaan adalah yang utama? Karena advokat ini menjadi kepercayaan dari seorang klien. Menjadi kepercayaan dari seorang klien. Apapun akan diceritakan oleh klien kepada advokat. Nah, pada saat ini advokat harus bisa menjaga kerahasiaan yang hal-hal yang telah diceritakan oleh klien, baik pada saat maupun setelah menjadi kuasa hukum dari klien. Nah, kemudian di sini juga, ini Bapak Ibu semua sudah punya materi ya yang sudah di-share oleh panitia. Ya, sampun Ibu. Sampun ya. Jadi nanti saya tinggal menyampaikan saja. Kemudian di sini ada keberlanjutan kode etik advokat sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di situ Undang-Undang advokat bukanlah undang-undang pidana. Karena apa? Karena tidak ada ketentuan pidana. Ada ketentuan pidana pun sekarang sudah menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi semua yang ada dalam Undang-Undang advokat itu lebih menjamin adanya kode etik advokat yang harus dijunjung tinggi oleh seorang advokat. Jadi sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri. Nah, dari sekian ini memang yang paling susah adalah kepada dirinya sendiri. Tapi nanti kita ulas lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih kepribadian dari seorang advokat yang sudah diatur di dalam kode etik advokat. Nah, di sini ada Dewan Kehormatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa advokat atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu menjunjung tinggi kode etik advokat. Menjunjung tinggi kode etik advokat. Diharapkan bahwa dengan adanya kode etik advokat, maka advokat sebagai seorang yang punya profesi
itu mempunyai kepribadian yang memang diharapkan sesuai dengan etika profesi. Nah, di dalam kode etik advokat itu ada 9 kepribadian advokat. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan, dan ini harus menjadi sebuah acuan atau sebuah pedoman bagi seorang advokat untuk melaksanakan profesinya. Jadi sekali lagi yang harus diingat adalah advokat itu adalah sebuah profesi. Jadi orang yang menjalankan profesi, maka dengan profesi itu ada aturan-aturan, ada etika-etika yang memang harus dijunjung tinggi. Ini yang paling penting, karena sekali lagi bahwa advokat adalah profesi yang terhormat, ya. Bukan profesi yang menjadi nomor sekian atau mungkin bahkan menjadi nomor terakhir, bukan seperti itu. Nah, kepribadian advokat pertama adalah advokat dapat menolak menjadi kuasa hukum karena tidak sesuai dengan keahlian atau hati nuraninya. Jadi kalau seorang advokat didatangi oleh seorang klien menyampaikan bahwa saya ingin dibantu oleh seorang advokat atau didampingi oleh seorang advokat berkaitan dengan kasus saya, tetapi kasus saya ini adalah kasus saya untuk melegalkan apa yang sebenarnya tidak legal, ya. Tolong bantu saya. Nah, kalau dalam hal seperti ini, walaupun misalkan uang yang diberikan itu sangat besar, maka advokat itu wajib untuk menolak karena tidak sesuai dengan keahlian dan hati nuraninya, terutama terhadap tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nah, tetapi penolakan seorang advokat terhadap klien yang datang tidak boleh didasarkan pada perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku, dan lain-lain. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan keahliannya, maka advokat itu punya hak untuk menolak. Nah, ini yang sebenarnya kita berani enggak untuk mengatakan untuk melakukan hal itu dengan iming-iming suksesnya yang tinggi, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan keahlian kita. Sanggup enggak kita menolak untuk menjadi kuasa hukum dari klien tersebut. Kemudian yang kedua, tidak semata-mata untuk tujuan materi, ya, tidak semata-mata untuk tujuan materi. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu semua sudah memahami berkaitan dengan janganlah semata-mata hanya untuk materi, tetapi ada sebuah pembelaan keadilan yang harus kita lakukan berkaitan dengan kita sebagai seorang advokat. Kemudian yang ketiga adalah bebas dan mandiri. Bebas dan mandiri ini seorang advokat itu harus dalam keadaan bebas dan mandiri. Tidak ada dalam tekanan atau dalam sebuah struktur yang menjadikan kita tidak bebas menjadi seorang advokat di dalam membela klien. Kemudian ada yang keempat, yaitu memelihara solidaritas di antara teman sejawat. Ya. Ini etika-etika dengan teman sejawat, klien temannya itu tidak boleh diambil, menjelekkan teman sejawat itu memang tidak diperbolehkan di dalam kode etik advokat. Saya rasa juga dalam kode etik semua profesi itu juga akan seperti itu, ya. Tetapi paling tidak seorang advokat itu punya kode etik advokat, sehingga itulah yang harus dijunjung tinggi ketika kita melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang advokat. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang terkena perkara pidana. Ya, ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang advokat apabila ada teman sejawatnya yang terkena perkara pidana, terkena perkara pidana, maka seorang advokat wajib untuk memberikan pembelaan hukum. Kemudian yang keenam, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu kebebasan derajat dan martabat advokat. Nah, nomor 6 ini coba saya ingin supaya kita bisa komunikasi dua arah. Saya ingin apa yang bisa dijelaskan dari angka 6. Apa yang bisa dijelaskan dari angka 6? Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Siapa yang bisa menyampaikan? Supaya nanti
penyampaian materi ini tidak monolog tetapi menjadi sebuah dialog. Monggo siapa? Silakan rekan-rekan sekalian. Izin Bu. Iya. Ibu. Mas Robi. Robi Bu, ya. Iya, silakan Mas Robi. Coba dijelaskan angka 6 itu. Kalau nomor 6 ini mungkin ya Bu, seorang advokat dia membuka usaha lain tapi nyerempet-nyerempet ke prostitusi Bu, seperti panti pijat. Ya. Panti pijat plus atau dia melakukan pekerjaan lain yang memang melanggar ketentuan norma agama. Mungkin seperti itu Bu Titi. Ya. Jadi memang yang nomor 6 ini sebenarnya kita betul-betul harus bisa menempatkan diri pada tempat bahwa advokat itu adalah pekerjaan yang terhormat. Sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa advokat itu adalah pekerjaan terhormat, ya. Jadi tidak dibenarkan ketika melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat. Pak tadi sampaikan bahwa mohon maaf kalau buka usaha yang namanya usaha karaoke plus itu juga nggak boleh, itu karena merendahkan martabat seorang advokat. Kemudian apalagi yang bisa dicontohkan ketika itu merugikan kebebasan advokat? Silakan Bapak Ibu. Silakan yang lain. Rekan-rekan sekalian. Kalau advokat merangkap sebagai pengajar agama atau pemuka agama boleh enggak ya Bu? Boleh kalau itu kan. Yang penting kan memang advokat ini tidak dia ada dalam kebebasan. Dalam kebebasan itu artinya seorang advokat memang tidak boleh misalnya dia seorang pegawai negeri, ya itu tidak boleh advokat. Tapi kalau misalkan saya contohkan saja kalau seorang dosen swasta dengan dosen PNS itu berbeda. Kalau dosen swasta dia boleh merangkap menjadi seorang advokat, tapi kalau seorang dosen PNS itu dia tidak boleh, karena PNS ada dalam sebuah dia tidak bebas karena dia terikat dengan sebuah birokrasi yang ada di dalam pegawai negeri sipil, ya. Jadi makanya kalau PNS itu tidak bisa menjadi advokat, tapi kalau dosen swasta itu bisa menjadi seorang advokat. Artinya memang advokat ini harus betul-betul dia punya kebebasan dan kemandirian, ya, punya kebebasan dan kemandirian. Contoh misalkan, bisa enggak seorang advokat itu merangkap sebagai satpam dalam sebuah perusahaan? Boleh enggak? Boleh Bu Titi. Boleh. Sepanjang tidak ada sepanjang di situ ada kebebasan dan kemandirian, bisa nggak seorang satpam itu mempunyai kebebasan dan kemandirian? Setahu saya boleh, karena kebetulan teman saya juga ada yang profesi serupa, profesi seorang security, dan dia juga sudah menyelesaikan yang saya tahu dia sudah penyumpahan advokat, sumpah advokat. Ya, baik. Jadi profesi advokat itu kan ketika kita sudah disumpah ya sebagai seorang advokat. Kemudian ketika menjadi seorang satpam atau security, ketika dia bisa melakukan profesi advokatnya itu secara kemandirian dan dengan kebebasan, itu maka itulah yang bisa dilakukan. Tetapi tidak dibenarkan ketika pekerjaan itu memang menjadikan dia tidak bisa bebas dalam melaksanakan profesinya. Jadi kalau dua profesi itu berjalan bersamaan, itu memang tidak bisa. Artinya, ketika dia sudah membuka kantor dan sudah berpraktek menjadi seorang advokat, kemudian adakah di situ kebebasan dan kemandiriannya ketika menjadi seorang security? Ya, jadi memang ini adalah sebuah pilihan. Kalau saya katakan tadi bahwa advokat itu adalah sebuah pilihan. Jadi ketika kita melakukan
pekerjaan sebagai advokat, maka kita betul-betul di dalam melaksanakan pekerjaan itu, ya, di dalam melaksanakan pekerjaan itu, kita harus betul-betul mempunyai kebebasan dan kemandirian. Tetapi kebebasan dan kemandirian ini saya katakan bukan kebebasan dan kemandirian yang sifatnya absolut, tetapi kebebasan dan kemandirian yang tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kode etik advokat. Ya. Jadi sepanjang profesi advokat itu sudah dikerjakan dan sudah dilaksanakan, maka ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang dia tidak boleh rangkap pada saat itu, karena ketika kebebasan dan kemandirian itu tidak dia dapatkan, maka dia tidak bisa melakukan profesi advokat itu dengan profesional. Itu yang memang diharapkan, karena advokat itu adalah sebuah profesi. Sehingga kode etik profesi itu memang harus betul-betul dijunjung tinggi. Kemudian yang 7, ini profesi advokat adalah profesi yang terhormat, selalu diulang-ulang baik dalam undang-undang maupun dalam kode etik profesi. Kemudian yang ke-8, bersikap sopan dan wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Ya. Jadi ini adalah sebuah etika yang sifatnya umum. Jadi bukan hanya seorang advokat yang harus bersikap sopan, tetapi kita sebagai seorang manusia juga harus bersikap sopan. Dan itu dipertegas lagi dalam kode etik advokat untuk seorang advokat. Kemudian ke-9, advokat yang menduduki jabatan negara tidak diperkenankan berpraktek. Ya. Advokat yang menduduki jabatan negara tidak diperkenankan berpraktek. Nah, ini memang harus berhenti sebentar untuk profesi advokatnya. Kalau kita melihat secara umum kepribadian advokat, ini memang hal-hal yang sebenarnya sifatnya general. Jadi idealnya seorang advokat itu adalah seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat pada poin-poinnya, itu bukan hanya seorang advokat, semua profesi apapun ya, profesi dokter, profesi notaris, itu kita harus kembali pada sumpah jabatan, ya, sumpah jabatan yang kita kemudian, nah, jadi dalam kode etik advokat itu diatur semua tentang perilaku advokat di dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan hubungan dengan klien, kemudian hubungan dengan teman sejawat, itu juga diatur di dalam kode etik advokat. Nah, di dalam hubungan dengan klien, diatur bahwa advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Jadi, kalau kita punya klien dan kasusnya ada perdata, jangan terus diobong-obongi, ayo sudah langsung ke pengadilan aja. Ya, sebisa mungkin dalam perkara perdata, advokat itu harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Ya. Jalan damai antara dua pihak. Ini yang harus menjadi mindset utama seorang advokat. Kemudian advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Nah, bukan seringkali ya, ini menjadi sebuah godaan ketika kita ingin meyakinkan klien, itu kita mengatakan, saya yakin ini pasti akan menang. Ya, saya yakin ini pasti akan menang. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Ya, itu tidak boleh dilakukan seorang advokat. Advokat tidak boleh, terutama yang ketiga juga, advokat tidak dibenarkan menjamin pada kliennya bahwa perkara yang tangannya akan menang. Ya. Sudahlah, sediakan uang sekian, pasti akan menang. Itu tidak boleh, ya, karena semuanya akan kembali kepada profesi kita adalah penegakan hukum. Profesi kita adalah penegakan hukum. Ada dasar-dasar hukum di dalam penyelesaian sebuah perkara. Baik perkara pidana, perkara perdata, perkara administrasi negara atau tata usaha negara, itu semua ada dasar hukumnya. Ya. Penyelesaian perkara itu selalu didasarkan pada landasan hukum. Nah, kalau memang landasan hukum itu tidak bisa memenangkan perkara klien,
maka advokat tidak boleh mengatakan bahwa ini pasti akan menang. Kita cari jalan yang bisa memenangkan. Itu sangat tidak boleh, ya. Nah, ini menjadi sebuah keprihatinan karena kita tahu di Indonesia itu advokatnya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Kita tahu setiap ada kerjasama untuk peradi saja sudah berapa puluh ribu, ya. Nah, sekarang juga ada yang di luar peradi. Nah, paling tidak saya berharap karena ini nantinya kita ada di bawah peradi, kita harus bisa membawa nama baik peradi dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Nah, ini yang apa? Karena kalau kita bicara tentang kode etik itu selalu kita bicara tentang kepribadian kita kok. Ya, tergantung pada kepribadian kita dan sikap kita di dalam melaksanakan profesi advokat. Kemudian kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Ya. Ini juga harus harus diperhatikan karena tujuan kita itu bukan semata-mata untuk mencari materi, tetapi tujuan kita adalah untuk penegakan hukum, ya, untuk penegakan hukum. Kemudian yang keenam juga advokat kalau mengurus perkara prodeo atau perkara yang cuma-cuma, maka perhatiannya itu harus sama dengan kita mengurus perkara yang ada uang jasanya. Bisa nggak kita melakukan hal itu? Saya mau tanya dulu, bisa nggak kita melakukan hal itu? Seorang advokat yang masih junior, yang belum senior, ya, ketika dia dihadapkan pada sebuah perkara yang sifatnya prodeo, perkara cuma-cuma, dia belum pernah dihadapkan pada perkara yang ada uang jasanya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Idealnya apa yang dilakukan? Idealnya mohon izin Bu, ya, dilaksanakan semaksimal mungkin Bu, sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya memang secara etik kita tidak boleh meninggalkan klien-klien yang punya finansial minim, ya. Kalau dari awal kita itu sudah mencanangkan dalam hati kita bahwa kalau saya memilih sebagai profesi advokat, maka semuanya itu jadi semuanya itu harus mengarah pada etika dan sikap perilaku seorang advokat yang memang itu adalah sebuah profesi yang terhormat, ya. Profesi yang terhormat itu dia mempunyai kepribadian yang baik. Kemudian kalaupun belum bisa menjadi 100% baik, tetapi paling tidak kita punya kode etik yang bisa menjembatani atau memfilter sebenarnya apa-apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang advokat yang bisa menjunjung tinggi kode etik, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kode etik sebenarnya ini berkaitan dengan moral, ya, berkaitan dengan moral. Dengan hati nurani, dengan moral, itu kode etik yang diatur di dalam kode etik. Jadi sebenarnya kalau dari awal kita itu sudah mencanangkan pada diri kita menjadi seorang yang baik, seorang yang punya kepribadian baik, kemudian kita sudah memilih sebuah profesi, maka semua itu akan menjadi mudah, ya. Bukan hal yang sulit untuk menghormati atau melaksanakan apa yang ada di dalam kode etik advokat. Ini semua akan menjadi advokat, ya? Menjadi advokat atau enggak? Atau hanya sebatas ikut PKPA? Lagi Bu. Saingannya banyak loh di luar, Bapak Ibu. Pesaingnya banyak di luar. Banyak yang curang juga. Tapi itu bukan yang dari Pradi, ya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi seorang advokat yang bisa menjunjung etik profesinya. Kemudian saya lanjutkan, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Ini tadi seperti yang kepribadian advokat. Kita tidak boleh menjanjikan menang pada advokat, pada klien, dan kita juga harus menolak
perkara yang diajukan kepada kita oleh klien karena tidak ada dasar hukumnya. Ini juga advokat harus memegang rahasia. Jadi kalau klien sudah menyampaikan semua yang perlu diceritakan kepada advokat, kemudian advokatnya bercerita bahkan sebenarnya kepada keluarga pun tidak boleh, ya. Kepada keluarga pun itu tidak boleh. Jadi rahasia jabatan yang ada pada advokat itu melekat pada profesi advokat. Jadi kalau misalkan advokat ini sudah diceritakan banyak oleh klien berkaitan dengan kasusnya, kemudian dia bercerita pada keluarganya, itu pun tidak boleh. Ya, itu pun tidak boleh. Karena dikhawatirkan keluarganya akan bercerita pada pihak lain. Sementara kalau keluarga bercerita yang bukan advokat bercerita pada pihak lain, dia tidak terkena kode etik, ya. Jadi advokat itu harus betul-betul bisa memegang rahasia jabatan. Kalau bahasa sekarang itu janganlah jadi advokat ember, ya. Janganlah jadi advokat ember. Baik setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu, ya. Baik setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu. Itu pun setelah selesai hubungan advokat dengan klien, maka pada itu juga tidak boleh diceritakan hal-hal yang sifatnya rahasia dari klien. Kemudian advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian dia mengundurkan diri ketika tahu bahwa posisi kliennya itu dalam posisi yang tidak baik. Ya, ini juga tidak boleh. Jadi advokat mau cari untungnya sendiri itu juga tidak boleh. Ketika advokat sudah mendampingi klien baik pada saat posisi baik maupun pada saat posisi tidak baik, itu tetap harus menyelesaikan sesuai dengan surat kuasa, ya. Harus menyelesaikan sampai pada selesainya surat kuasa. Kecuali kalau si klien ini menginginkan ganti advokat, ya. Ganti advokat pun itu nanti ada di dalam hubungan dengan teman sejawat. Kalau advokat yang klien ini mau mengganti advokat, maka advokat yang baru ini baru bisa menerima kalau sudah menerima pencabutan advokat yang lama, ya. Jadi tidak boleh seorang klien itu nggak suka pada advokatnya, kemudian tiba-tiba dia pindah pada advokat yang lain, dan advokat yang lain itu menerima begitu saja, itu yang tidak etis, ya, itu tidak etis. Maka advokat yang baru ini harus betul-betul tahu bahwa sudah ada pencabutan dari advokat yang lama. Ya. Kemudian advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini untuk menjaga keharmonisan dari para pihak sehingga diharapkan advokat tidak terlibat jauh di dalam kepentingan para pihaknya. Kemudian, nah ini hubungan dengan teman sejawat, ya, hubungan teman sejawat. Kalau tadi hubungan antara advokat dengan klien, sekarang hubungan dengan teman sejawat. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Saya ingin cerita dari Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lihat di televisi, ya, berkaitan dengan hubungan dengan teman sejawat, apa yang bisa Bapak Ibu ceritakan berkaitan dengan hal ini? Silakan, monggo. Bu, mau sedikit memberi ini apa namanya, memberikan kalau menurut saya ini lebih ke halo. Ya. Oh ya, menurut saya ini lebih ke ini ya, meskipun seumpama kita berkumpul dengan sesama teman sejawat seprofesi advokat, maksud saya sikap saling menghormati dalam hal ini bisa saya artikan ke semacam tidak saling menggurui begitu Bu. Maksudnya saling mengerti sesama rekan sejawat, jadi tidak saling menggurui, tidak saling
menganggap dirinya lebih pintar, seperti itu mungkin Bu Titi. Iya. Ada lain yang bisa menyampaikan berkaitan dengan yang pertama, hubungan dengan teman sejawat? Saya ada, Bu, Adel. Ya, Bu Ade. Selamat siang, Ibu. Satu ini hubungan antara teman sejawat, advokat harus saling dilandasi, saling menghormati. Maksudnya, jika ada klien, kita tidak kayak semakanan dengan klien. Oh, ini kita sudah tahu ini kliennya advokat si A, tapi kita sudah tahu, tapi masih kita coba yaudah ke saya aja. Menurut saya begitu, Bu, untuk saling menghormati sesama profesi. Ya, saya tegaskan lagi bahwa kode etik advokat ini dipakai sebagai pedoman seorang advokat di dalam menjalankan profesinya. Ya, jadi kode etik advokat ini dipakai sebagai pedoman seorang advokat di dalam menjalankan profesinya. Nah, ketika kita bicara tentang hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai, ini dalam konteks sebuah profesi yang dilakukan. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh, ada dalam suatu komunitas, bukan komunitas advokat, komunitas, yang kebetulan ada 2 advokat di situ. Kemudian dia saling tidak menghormati dalam komunitas yang itu. Ini masuk pada kode etik enggak? Masuk pada kode etik enggak? Kalau dia misalkan tidak menghormati pada sebuah komunitas di luar profesi advokat? Tidak, Bu. Tidak Ibu, karena pada saat itu tidak sedang menjalankan profesi. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul, bahwa kode etik advokat itu jadi kode etik advokat ini mengatur profesi advokat hanya sebatas pada dia melaksanakan profesinya. Ya, itu harus diperhatikan betul, sehingga nanti akan berkaitan dengan Dewan Kehormatan, ya, komisi pengawasan, ya. Kemudian yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini sudah kelihatan betul kalau etika ini ada di dalam melaksanakan profesi advokat, ya, dalam melaksanakan profesi advokat. Jadi yang harus diingat betul bahwa kode etik advokat itu didasarkan pada ketika dia melakukan profesinya atau melaksanakan profesinya. Kemudian keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media. Nah, ini memang pernah ada Dewan Kehormatan, ada komisi pengawasan yang akan mengawasi advokat terhadap perilaku-perilaku yang melanggar kode etik advokat. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Nah, tadi sudah diceritakan sama Bu Ade, ya. Kepada Bu Ade. Kemudian yang kelima, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula. Ya. Dan kewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Nah, ini yang tadi sudah saya ceritakan. Ketika klien itu harus berganti advokat, maka advokat yang baru harus punya etika. Tidak tiba-tiba langsung, sudah ikut saya. Ada etika yang diatur oleh kode etik advokat. Ya. Kemudian apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan tidak meninggalkan hak retensi dari advokat yang lama.
ya, tidak meninggalkan hak referensi dari advokat yang lama. Artinya semua kewajiban klien pada advokat yang lama itu harus sudah terselesaikan. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya Bu Titi, Iya, dalam hubungan dengan klien, ya. pernah enggak Bu kejadian klien ini sudah dengan advokat A gitu ya, tapi ternyata dia juga minta second opinion kepada advokat B yang tidak saling kenal Bu. Lantas karena dia berpikir karena saya ini klien, saya punya perkara, saya butuh bantuan dan saya mampu membayar advokat, dia mengkuasakan perkara ini ke dua advokat sekaligus Bu. Nah itu kalau misalkan sampai terjadi, lantas kita sebagai seorang advokat bagaimana Bu untuk menyikapinya, karena memang dua-duanya ini dapat penunjukan dari si klien tidak saling tahu kedua advokat ini apakah nanti surat kuasa yang terlebih dahulu diterbitkan itu yang menjadi pembuktiannya bahwa advokat yang dipakai adalah advokat A, ataukah salah satu advokat itu karena ada kode etik teman sejawat mengundurkan diri atau memang harus melalui pencabutan kuasa dari si klien Bu Titi. Mohon petunjuknya Bu, terima kasih. Iya. Jadi memang kalau tadi di dalam kode etik kan disebutkan ketika sudah ada advokat, kemudian mau berganti pada advokat lain, maka advokat yang baru itu harus memang betul-betul sudah mendapatkan pencabutan kuasa dari advokat yang lama. Kliennya sudah ada pencabutan kuasa dari advokat yang lama. Nah, kalau kejadian yang demikian, maka sebenarnya apakah ini bisa, saya rasa begini, kalau dalam satu kasus yang sama, ketika ada dua advokat yang berbeda yang tidak saling tahu, saya rasa ketika itu sudah pada sebuah proses hukum, saya rasa kok tidak mungkin tidak tahu, ya, tidak mungkin tidak tahu, pasti tahu, sehingga mungkin akan menjadi sebuah sikap etis ketika memang salah satu harus mengundurkan diri atau mungkin bisa menjadi satu gabungan kuasa, ya, artinya menjadi kuasanya ada beberapa advokat yang menjadi kuasa bagi klien tersebut. Ya, jadi memang saya rasa kok tidak mungkin ketika tidak tahu untuk kasus yang sama, ya, untuk kasus yang sama, karena nanti arah muaranya juga akan sama, sehingga pasti akan bertemu, dan itu memang tidak diperbolehkan, harus salah satu atau mungkin bisa digabung menjadi satu dalam satu surat kuasa. Ya, nanti akan menjadi sebuah kesulitan juga. Itu ya, Mas Adi ya. Iya Bu. Jadi tidak tahu kan memang di awal Bu Titi. Ya. Tapi terus misalkan saya pinjam nama ya, misalkan dengan Mas Amir nih. Kita ini advokat yang sudah sekian tahun sering ketemu di dalam sebuah perkara ini, kita selalu jadi pihak lawan Bu misalkan. Nah, si klien ini nunjuk saya dengan Mas Amir. Di satu titik tertentu akhirnya ketahuan Bu, loh ini perkara yang sama, kita ditunjuk oleh klien yang sama. Nah, sedangkan kita sendiri antara saya dengan Mas Amir ini di dua sisi yang berbeda, Bu. Nah, ini gimana cara menjaga hubungan teman sejawat dan juga hubungan dengan klien? Akhirnya kan jadi hubungan yang nggak enak, Bu, antara saya dengan Mas Amir dan dengan klien tersebut. Apakah dengan sendirinya kita boleh mengajukan pengunduran diri atau karena kedua-duanya ini pengacara yang lagi butuh uang, Bu. Jadi kalau nggak dikerjakan ya kita kekurangan klien sehingga revenue kita akan berkurang. Ya. Gimana Bu? Ya, jadi memang ya ketika sudah diketahui maka salah satu memang harus mundur atau dari pihak klien yang memang harus menentukan mau pakai yang mana, atau mungkin mau digabung menjadi satu, pakai surat kuasa baru untuk digabung menjadi satu. Itu untuk jalan tengah ya, untuk jalan tengah. Jadi kalau memang klien ini harus
harus apa artinya sama-sama berat di dua advokat tersebut, ya dijadikan satu solusinya. Buat surat kuasa yang baru untuk menjadikan satu advokat tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa, ya memang salah satu harus mundur, karena tidak bisa sebuah perkara yang sama, klien yang sama dengan dua advokat yang berbeda dengan dua surat kuasa, ya, untuk tahapan-tahapan yang sama. Jadi salah satu akan mundur, ya. Kemudian solusinya bisa jadikan satu. Ini Pak Sudarmaji. Siap, Bu. Misalkan dalam hubungan dengan sejawat, Bu, ya. Ketika klien tersebut mungkin ada yang kurang puas dengan rekan sejawat kita sebelumnya, kemudian ketemulah misalkan dengan kami, misalkan seperti itu, Bu. Ya. Nah, diskusi. Nah, dari diskusi itu kemudian ada keinginan klien itu untuk tidak mencabut, tetapi bergabung. Apakah ini termasuk menyalahi kode etik, Bu, yang semula tiba-tiba dimasukkan? Bikin seperti Bu tadi, bikin kuasa baru. Tapi dengan masuknya saya ini, apakah itu masuk kategori kode etik juga, Bu? Matur suwun. Ya enggak lah, Pak. Jadi kalau memang sudah disepakati, sudah dikehendaki digabung menjadi dua advokat yang berbeda, itu dijadikan satu menjadi salah satu surat kuasa, ya enggak ada pelanggaran kode etik, ya. Enggak ada, kecuali kalau misalkan yang advokat baru itu mau kemudian tanpa menyelesaikan pada hubungan advokat yang lama dengan klien, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Tetapi kalau misalkan menjadikan satu surat kuasa yang baru, itu bisa, ya. Gitu ya. Habis putus tadi yang bilang saya jadikan tugas masuk hati. Oke, itu ya Pak Sudarmaji ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu atas pencerahannya, Ibu. Jadi kalau misalkan ada klien yang finansialnya banyak, menginginkan beberapa gabungan advokat, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Asalkan itu dimasukkan dalam satu surat kuasa. Jadi surat kuasa kan bisa beberapa orang kan, bisa beberapa advokat dalam surat kuasa itu, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai ada dua surat kuasa, itu yang sepanjang yang advokat yang yang baru itu tahu, maka yang tidak boleh, ya, harus salah satu. Harus sudah tahu betul ada pencabutan dari advokat yang lama, baru advokat yang baru itu bisa menerima surat kuasa. Gitu ya Pak Sudarmaji. Matur suwun Ibu. Mau menambahkan Bu Titi, kalau misalkan pengacara dia ditunjuk oleh klien, sedangkan pengacara itu sendiri sedang tersangkut setelah penunjukan jalan berapa waktu dia tersangkut kasus, Bu, tapi statusnya masih diperiksa sebagai saksi, tapi juga belum dapat keputusan dari pengadilan, Bu, belum berkekuatan hukum tetap. Apakah itu kalau dari kacamata kode etik, bagaimana Bu seorang pengacara tersebut terhadap kliennya dan terhadap kasus yang sedang dia jalani? Terima kasih, Bu. Jadi kalau ada kasus demikian, maka sebenarnya si klien itu bisa mencabut surat kuasa, ya, bisa mencabut surat kuasa. Kemudian dalam hal seorang advokat menjalankan profesinya ketika dia masih dalam proses belum berkekuatan hukum tetap, ini mungkin yang masih diperbolehkan mungkin ya di dalam karena dalam undang-undang advokat itu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pidana, ya. Ketentuan pidana itu di dalam undang-undang advokat. Jadi ketika seorang advokat dalam sebuah proses hukum dan putusannya belum inkrah, mungkin masih bisa melaksanakan profesinya. Gitu ya Mas Robi. Iya.
mungkin itu kan berarti bisa iya, bisa enggak, Bu. Kira-kira apakah kita sebagai lawyer kalau misalkan kejadian seperti itu dengan sendirinya, kita mending mengundurkan diri, Bu, supaya enggak mencederai profesi ya, Bu. Biarpun nanti di kemudian hari ternyata putusan pengadilan itu menyatakan kita tidak bersalah. Apakah boleh, Bu, dengan demikian, Bu? Iya, itu bisa dilakukan. Atau si klien juga bisa mencabut surat kuasanya. Ya, si klien bisa mencabut surat kuasanya. Sehingga dia akan berganti pada advokat yang lain. Terima kasih, Bu Titi. Ya. Oke, masih ada lagi? Baik, untuk rekan-rekan yang lain, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin bisa dilanjut. Saya mau tanya, permisi. Silakan, Pak. Pak Peki ya. Halo. Ya, silakan ya, Pak Peki. Iya, Ibu. Tadi kan poin berapa tadi itu menyebutkan bahwa apabila ingin pindah advokat, Bu ya, itu Ya. semua berkasnya itu kan diserahkan ke advokat yang baru, Bu. Apabila advokat yang lama itu tidak mau menyerahkan, itu bagaimana, Bu? Ya. Terima kasih. Ya, di dalam kode etik sudah menyatakan bahwa kalau advokat klien itu sudah berganti advokat, maka advokat yang lama itu segera menyerahkan surat-suratnya kepada advokat yang baru dengan tidak mengurangi hak retensi dari advokat yang lama. Artinya semua kewajiban dari klien terhadap advokat yang lama itu harus diselesaikan dulu. Nah, dia punya hak retensi dari advokat yang punya hak retensi untuk menahan sesuatu yang ada pada dirinya sampai si klien itu menyelesaikan semua kewajibannya. Ya, itu hak retensi dari seorang advokat. Jadi dia punya hak kok untuk menahan apa yang menjadi milik dari advokat, menjadi milik dari klien itu sampai si klien itu bisa menyelesaikan semua kewajibannya pada advokat. Oh, jadi semua surat-suratnya itu diserahkan ke kliennya, Bu ya, setelah kliennya menyelesaikan semua kewajibannya gitu, Bu ya? Ya, karena advokat punya hak retensi. Tapi kalau semua kewajiban sudah diselesaikan semuanya oleh klien, ternyata advokat yang lama itu tidak menyerahkan berkas-berkas pada kliennya atau pada advokat yang baru, ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Ya. Memang di situ ada hak retensi dari seorang advokat. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, lagi ada? Bu, mohon izin. Ya. Mohon izin, Bu. Pak Sudibyo. Nggih. Pak, monggo, Pak. Ini kan gini, Bu, ini kisah nyata. Kalau ada teman advokat yang dalam hal menjalankan profesinya terhadap klien ini untuk istilahnya honornya itu pada saat atau persentase, pada saat perkara selesai ada persentase 40% atau 30%. Tapi dalam perjalanan waktu ada persoalan antara klien dan advokat. Sehingga advokat mencabut kuasa kepada sehingga kliennya mencabut kuasa terhadap advokat yang pertama untuk diserahkan ke advokat yang ditunjuk kedua. Akan tetapi untuk advokat yang pertama tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang telah diserahkan terlebih dahulu dengan alasan karena hak retensinya belum diberikan. Dan saya tanya untuk si kliennya, karena memang perjanjiannya adalah pada saat perkara sudah selesai. Mohon petunjuk, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi hal-hal demikian ini memang di dalam prakteknya selalu ada perkara-perkara yang sifatnya kondisional ya, Pak. Iya. Jadi ketika bahkan kasusistis lah, kan berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Dan kode etik ini memang mengatur secara umum. Jadi kode etik memang mengatur secara umum. Nah, ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan di dalam
kepribadian advokat, ya, di dalam kepribadian advokat, tidak semata-mata untuk tujuan materi. Jadi tidak semata-mata untuk tujuan materi. Nah, ini memang menjadi pertimbangan adalah kemampuan daripada si klien. Nah, kalau misalkan kasus yang disampaikan oleh Pak Dibyo tadi berkaitan dengan kliennya tidak bisa memenuhi karena belum bisa memenuhi karena memang kasusnya ini belum selesai, sementara sukses fee-nya itu diberikan setelah kasusnya selesai, maka ya memang ini belum bisa diberikan karena di dalam perjanjian antara klien dan advokat itu kan setelah selesai. Ya ini nanti artinya ya memang memang kasus ini belum selesai sehingga advokat tidak bisa meminta success fee karena di tengah jalan kan dipakai dengan advokat yang lain. Jadi mungkin nanti bisa dibicarakan juga dengan klien, tapi intinya bahwa advokat tidak semata-mata untuk tujuan materi. Jadi kalau memang itu diserahkan pada advokat yang baru, ya memang harusnya diserahkan. Karena untuk urusan materi berapa nominalnya itu tidak diatur dalam kode etik. Iya. Untuk nominal berapa sih jasa advokat, kemudian transaksi berapa itu memang tidak diatur di dalam secara nominal di dalam kode etik, hanya mengatur tentang bagaimana sikap dan perilaku seorang advokat terhadap klien. Bahwa dikatakan kepribadian seorang advokat itu tidak semata-mata untuk tujuan materi. Dan ini mungkin nanti yang bisa dibicarakan dengan klien. Ini Pak Dibyo. Terima kasih, matur suwun. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan cara bertindak menangani perkara. Ya. Jadi ini juga diatur di dalam kode etik advokat. Jadi surat-surat yang diberikan oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membuat catatan prejudis. Kemudian dari yang kita bicarakan dengan perkara. Ini adalah etika di dalam menangani perkara dalam proses peradilan. Jadi etika seorang advokat itu harus bagaimana, itu diatur di dalam kode etik. Selain diatur di dalam hukum acara baik perdata maupun pidana maupun tata usaha negara. Ini hanya bersifat bagaimana sikap seorang advokat. Nah, ini contoh lagi ini. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Ya. Untuk kasus pidana, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Ini yang kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Saya mau tanya ini kan calon-calon advokat handal ini, calon advokat handal yang harus bisa menjunjung kode etik. Jadi kode etik itu bukan hanya tulisan loh, kode etik bukan hanya tulisan, tetapi sesuatu yang membatasi kita di dalam berperilaku dan bersikap. Nah ini ada di dalam kode etik, saya tunjukkan di nomor 4 berkaitan dengan cara bertindak seorang advokat dalam menangani sebuah perkara. Nah ditentukan di dalam kode etik. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dan jaksa penuntut umum. Nah, ini artinya apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari nomor 4. Sin, Bu. Sin, Bu. Ini memang kode etik harus berjalan seperti itu, Bu ya.
Tapi Ibu mungkin dalam hal ini untuk di nomor 4 ini adalah pengacara advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Ini gak lazim terjadi. Tapi yang lazim ada dihubungi sendiri-sendiri, Bu. Yang lazim dihubungi sendiri sehingga ada teman-teman kita yang tertangkap tangan dan lain sebagainya berkaitan masalah ini. Untuk memang secara kode etik seperti ini, tapi kalau ini untuk hakim dan jaksa bisa advokat dan hakim bisa dihubungi pada saat bersama-sama dengan jaksa penuntut umumnya, ini kayaknya sulit. Makasih, Bu. Ya, baik Pak Debio. Jadi sebenarnya di luar kode etik itu kan ada undang-undang yang mengatur tentang bukan hanya advokat ya, mengatur dalam hal ada undang-undang tindak pidana korupsi, ada banyak undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana. Maka itu yang menjadi filter dari apa yang ada di dalam kode etik advokat. Kalau pelanggaran kode etik advokat, kemudian di situ ada pelanggaran pidananya, maka sebenarnya yang diselesaikan itu yang mana, Pak Dibyo? Kalau ada seorang melanggar kode etik advokat, tapi sebenarnya di situ ada juga pelanggaran terhadap ketentuan pidana. Yang diselesaikan yang mana? Masih mute Pak Dibyo. Jadi mohon izin, Bu. Nah. Tadi pidananya dulu, Bu. Karena begini, kan ada kesalahan kode etik, dari penyimpangan kode etik ada pidana. Nah, pidana kan harus berjalan karena biasanya hal-hal seperti ini kan yang terjadi untuk OTT. OTT ini kan harus proses pidana meskipun kan sudah etiknya sudah salah. Tapi karena ada pidana dijalankan terlebih dahulu sehingga menurut saya Bu, pidananya dijalankan terlebih dahulu. Makasih, Bu. Oke, Pak Dibyo. Ya. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah angan-angan kita sebagai advokat. Sementara Peradi itu kan sebuah organisasi yang diharapkan menjadi satu-satunya organisasi tentang advokat. Kemudian ada Dewan Kehormatan, ada Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan. Nah, sama seperti kode etik yang ada di kedokteran, itu menjadi sebuah rekomendasi. Tetapi untuk advokat memang sampai saat ini belum. Jadi kalau ada pelanggaran etik yang sebenarnya di situ juga ada tindak pidana, itu memang seharusnya ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan. Tetapi untuk advokat sekarang di Indonesia masih belum ke sana. Kalau kami semua memang berharap itu menjadi sebuah rekomendasi dari proses peradilan pidana sama di Dewan Kehormatan Dokter, ya. Tapi untuk sekarang masih belum. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran kode etik yang di situ ada pelanggaran pidananya, maka diharapkan itu menjadi sebuah rekomendasi. Baik, saya lanjutkan. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Ini maksudnya apa? Jadi advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, Bu. Memungkinkan. Izin, Ibu. Dalam hal ini saya menyampaikan, Bu, fakta. Artinya ada kejadian yang sebetulnya ini masuk di poin 5, Bu.
Ya. Bukan hanya mengajari, ya. Tetapi juga saksi ini dikasih catatan bahwa inilah nanti kurang lebihnya yang akan menjadi di sidang. Nah, dalam hal ini apakah siapakah Bu yang misalkan kalau melihat 5 ini menurut pendapat saya ini sudah masuk unsur ini Bu, karena bukan hanya mengajari tapi justru mengasih konsep yang akan dipertanyakan dalam persidangan. Nah, dalam hal ini siapa yang mempunyai kewenangan bahwa ini bisa diduga termasuk adanya pelanggaran kode etik? Apakah menjadi haknya mungkin kan ada pihak lawan, ada pihak tergugat sama penggugat Bu. Misalkan ternyata yang mengasih tulisan-tulisan itu adalah pihak penggugat. Apakah rekan sejawat yang kebetulan ada di posisi tergugat ini dapat melakukan Bu, untuk proses kode etik ini Bu? Ataukah memang itu tidak masuk dalam proses kategori kode etik Bu? Matur suwun. Ya, jadi di dalam poin 5, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan. Ya, jadi kalau misalkan dalam pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut dalam perkara pidana. Kalau misalkan ada perkara perdata, kemudian si advokat ini mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan. Dia datangi pihak lawan, dia ajari, dia pengaruhi, bahkan dia kasih uang untuk merubah apa yang akan disampaikan. Ini adalah pelanggaran kode etik. Ya, ini adalah pelanggaran kode etik. Jadi ketika advokat itu mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan pihak lawan, mengajari dan mempengaruhinya, bahkan memberikan uang untuk tidak menyampaikan apa yang sebenarnya misalkan, maka di sini ada pelanggaran kode etik. Izin Ibu, artinya ini penerapannya bagi saksi lawan Bu ya, bukan saksi. Oh, baik. Saksi lawan ya. Saksi lawan. Nah, kemudian yang keenam, apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Nah, ini yang tadi ditanyakan Mas Robi ya, berkaitan dengan ada 2 advokat. Untuk hal yang sama itu memang tidak boleh. Kemudian advokat kalau ini sudah bebas mengeluarkan pernyataan, ini memang advokat dalam posisi mempunyai kebebasan dan kemandirian. Kemudian yang 8, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini juga sudah tadi pada kepribadian seorang advokat ya, dia tidak boleh, harus mempunyai perhatian yang sama baik itu kasus pro deo maupun kasus-kasus yang bukan pro deo. Nah, sekarang tentang ketentuan kode etik. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, ini biasanya keluar di ujian di ujian advokat. Dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Jadi advokat itu adalah penegak hukum. Ya, advokat itu adalah penegak hukum yang kedudukannya sama dengan jaksa dan hakim. Jadi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim. Ya. Makanya advokat itu adalah sebuah profesi yang terhormat. Kemudian pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebih-lebihan. Jadi kalau misalkan di pinggir jalan dipasang advokat siapa yang besar untuk menarik perhatian, itu memang dilarang. Ya. Jadi advokat itu adalah profesi yang tidak meminta-minta, dalam arti
dia mengiklankan diri itu bertentangan dengan kode etik. Oke. Ini sudah, saya rasa sudah jelas, advokat tidak mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama. Ini saya rasa nggak pernah terjadi. Jadi orang yang bukan advokat mencantumkan namanya menjadi anggota dari sebuah law firm. Advokat ini. Nah, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan. Nah, sekarang kan banyak sekali PNS yang usia pensiun kan 58 sampai 60 tahun ya, itu beralih profesi menjadi seorang advokat. Kemudian dalam kode etik juga disebutkan setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Jadi untuk materi kode etik ini memang ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, kemudian tentang kode etik advokat, yang di dalamnya juga ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Mas Amir. Di dalam slide ke-6, nomor ke-7, di sini dikatakan bahwa advokat ini harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Ini ketika ada seorang pengacara, dia mengetahui bahwa itu tidak ada dasar hukumnya, tapi dia beranggapan bahwa hal tersebut akan menjadi suatu terobosan hukum yang baru, itu bagaimana, Bu? Sedangkan di dalam pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara dengan atas dalih tidak ada hukumnya. Apakah advokat yang seperti ini sudah melanggar kode etik? Atau bagaimana, Ibu? Ya, ketika seorang advokat, ketika seorang klien datang pada advokat atas suatu perkara, kemudian sebenarnya tidak ada dasar hukumnya, maka advokat ini harus menolak, ya, tidak ada dasarnya harus menolak. Tetapi ketika di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa tidak boleh menolak, maka ini berkaitan sebenarnya dengan hak asas legalitas, ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan asas legalitas. Ketika seseorang ada suatu perkara kalau di dalam asas legalitas, maka semua perkara itu atau semua perbuatan itu harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tetapi hakim tidak menolak dalam hal ini, maka sebenarnya kalau di dalam asas legalitas ada asas legalitas yang formal, ada asas legalitas yang formal dan material, ya. Nah, dalam asas legalitas yang material, maka di situ tidak harus sifatnya tertulis. Nah, ini yang sebenarnya mendasari juga yang ada di dalam rancangan KUHP, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, berkaitan dengan pelanggaran kode etik, maka kode etik ini sudah mengatur bahwa kasus yang atau perkara yang tidak ada dasar hukumnya itu memang tidak bisa diterima. Misalnya saja ada kasus-kasus yang misalnya perbuatan tercela yang ada di masyarakat. Kemudian sebenarnya perbuatan itu belum diatur di dalam undang-undang, belum menjadi sebuah perbuatan pidana. Tapi dia coba untuk melaporkan dan didampingi oleh seorang advokat. Apakah ini harus didampingi terus sampai ini dilaporkan pada kepolisian? Sementara dari pihak kepolisian pun sampai sekarang kalau ada kasus-kasus tidak ada dasar hukumnya juga tidak akan pernah diteruskan di dalam proses penuntutan, ya. Jadi kenyataannya kan memang demikian.
Jadi ketika ada kasus-kasus yang sampai pada kepolisian ternyata tidak ada dasar hukumnya, maka tidak diteruskan ke kejaksaan. Berarti yang nggak nolak perkaranya itu melanggar kode etik ya? Iya, Kak, dalam kode etik begitu disebutkan bahwa kalau tidak ada dasar hukumnya ya jangan diterima. Jadi bagaimana anggapan Ibu terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pengacara senior yaitu Profesor Yusri dalam kasus pengajuan ADART Partai Demokrat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nah, yang saya teliti, Bu, di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung di situ dan juga Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. ADART ini sudah tidak masuk ke dalam yang namanya peraturan perundang-undangan. Dan kewenangan Mahkamah Agung di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung itu dikatakan dia hanya mengadili ketika pengajuan yudisial itu antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang. Sedangkan ADART ini dia bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Tapi dalih dari Profesor Yusri ini mengatakan bahwa harus ada suatu terobosan hukum. Sudah sampai di mana kasus itu sekarang? Terus terang Bu Titi tidak mengikuti kasus itu ya. Sudah sampai di mana kasus itu sekarang? Diajukan ke Mahkamah Agung. Untuk uji Ya. material. Untuk uji material. Ya. Ya berarti kita tunggu aja hasil uji materialnya. Ya, karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang cara pembentukan peraturan perundang-undangan memang tidak diatur kan. Nanti apakah memang di dalam uji materi itu bisa dimasukkan atau tidak bisa dimasukkan, itu nanti kita tunggu dari hasil putusan mahkamah. Jadi intinya kalau seumpamanya ada seorang klien atau siapa gitu dia melaporkan bahwa tindakan Profesor Yusri ini melanggar kode etik yang seharusnya menolak suatu perkara yang nggak ada dasar hukumnya, itu berarti bisa itu? Uji material itu sebenarnya kan apa ya? Terserah kalau saya itu kan tidak memahami secara detail berkaitan dengan hukum hukum tata usaha negara ya. Kemudian coba nanti mungkin bisa diinfo dari pengajar-pengajar yang lain berkaitan dengan hal tersebut ya, Mas Amir ya. Nanti daripada Bu Titi ngasih tahu ternyata salah, sementara Bu Titi tidak mengikuti kasusnya tersebut, takutnya malah keliru. Jadi nanti coba akan diinfo oleh pengajar-pengajar yang berkompeten tentang hal itu, ya. Nanti takutnya Bu Titi keliru memberikan jawaban karena memang Bu Titi tidak mengikuti secara detail berkaitan dengan kasusnya Yusril. Ya, itu Mas Amir ya. Ya Ibu, terima kasih. Nanti saya infokan ada pemateri yang akan membantu untuk menjawab hal tersebut daripada nanti saya keliru untuk menyampaikan. Ya. Tapi sepanjang memang itu berkaitan dengan kode etik, maka itu bisa disampaikan kepada ini adalah pelanggaran kode etik. Tapi nanti kembali lagi pada Dewan Kehormatan, apakah ini memang dinyatakan bersalah ataukah tidak, itu tergantung dari apa yang sudah dilakukan atau diperiksa di dalam Dewan Kehormatan ya. Jadi bukan semata-mata ketika ini bertentangan dengan kode etik dan pelanggaran kode etik ini adalah salah, tidak begitu. Tapi ada sebuah Dewan Kehormatan yang akan memeriksa dan menyatakan ini ada pelanggaran kode etik ataukah tidak gitu ya. Gitu ya Mas Amir ya. Ya Bu. Iya Bu. Oke. Kita lanjut saja supaya kita tidak jauh melenceng dari substansi. Kemudian saya lanjutkan saja berkaitan dengan Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.
Jadi Dewan Kehormatan ini punya kewenangan untuk memeriksa apabila terjadi pelanggaran kode etik. Nah, bukan berarti bahwa ketika advokat melanggar kode etik kemudian otomatis dinyatakan ada pelanggar kode etik, tetapi harus ada sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, pemeriksaan pada suatu pengaduan dapat dilakukan dalam 2 tingkat, yaitu tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, itu adalah tingkat pemeriksaan tingkat pertama, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tingkat akhir yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat. Ya. Jadi ada 2 tingkat untuk pengaduan pelanggaran kode etik, yaitu di tingkat pertama dan tingkat akhir. Nah, siapa yang bisa mengadukan adanya pelanggaran kode etik? Itu bisa kliennya yang mengajukan, bisa teman sejawat advokat, bisa pejabat pemerintah, bisa anggota masyarakat, bisa Dewan Pimpinan Pusat Cabang Daerah di mana teradu atau advokat tersebut menjadi anggota. Karena di situ ada kepentingan organisasi, ada kepentingan hukum maupun ada kepentingan umum. Jadi siapa saja yang bisa mengadukan advokat berkaitan dengan pelanggaran kode etik, bisa klien, kemudian teman sejawat advokat, bisa pejabat pemerintah, bisa anggota masyarakat, dan bisa Dewan Pimpinan Pusat, Cabang maupun daerah. Nah, tata cara pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tertulis disertai alasannya kepada Dewan Kehormatan atau Dewan Pimpinan Cabang Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu sebagai anggota untuk diberikan pada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Intinya, pengaduan yang disampaikan itu ada pada pemeriksaan tingkat pertama, yaitu ada pada Dewan Kehormatan tingkat cabang atau daerah. Kalaupun pengaduan itu disampaikan pada Dewan Pimpinan Pusat, maka akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang. Karena pemeriksaan tingkat pertama itu ada di Dewan Kehormatan Cabang atau daerah. Jadi penyelesaian pelanggaran kode etik itu memang hanya ada 2 tingkat, tingkat pertama dan tingkat akhir. Nah, pada pemeriksaan tingkat pertama, surat pemberitahuan disampaikan pada teradu paling lambat 14 sejak diterimanya pengaduan. Jadi kalau Dewan Kehormatan Daerah menerima surat pengaduan, maka segera disampaikan pada si advokat yang teradu itu untuk diberitahukan, dan paling lambat adalah 14 hari sejak diterimanya pengaduan. Kemudian paling lama 21 hari pihak teradu harus sudah menyampaikan jawaban tertulis. Jadi advokat yang diadukan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka dia harus menyampaikan jawabannya paling lambat 21 hari sejak dia menerima surat pemberitahuan. Dan apabila tersebut tidak dilakukan, maka surat pemberitahuan kedua dengan peringatan apabila teradu tidak memberikan jawaban tertulis dalam waktu 14 hari, maka dianggap melepaskan hak jawabnya. Maka dalam hal ini putusan itu bisa dilakukan tanpa kehadiran dari pihak teradu atau tanpa kehadiran dari advokat yang diadukan telah melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian ini prinsip memang proses kalau ada pelanggaran kode etik ya. Jadi kalau ada pelanggaran kode etik. Nah, di sini ada keputusan, ada sanksi. Nah, sanksi hukum. Sanksi hukum terhadap pelanggaran kode etik itu ada apa saja? Ada empat macam sanksi berkaitan dengan pelanggaran kode etik, yaitu peringatan biasa atau teguran lisan, ya, kemudian teguran tertulis, kemudian pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, yaitu selama 3-12 bulan. Kemudian yang keempat adalah pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Ya, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Nah, sekarang ini mudah-mudahan Peradi ini bisa menjadi salah satu organisasi yang memang punya kewenangan di Indonesia ya. Karena realita memang ada beberapa organisasi di luar Peradi. Ketika pemecatan itu dilakukan dari keanggotaan profesi
Peradi, ternyata di organisasi yang lain itu masih bisa berpraktek. Ya, ini yang menjadi sebuah keprihatinan sebenarnya. Inilah yang harus sebenarnya kita perjuangkan berkaitan dengan mungkin akan lebih baik ada satu organisasi profesi di Indonesia, sehingga nanti rekomendasi-rekomendasi dari Dewan Kehormatan itu bisa menjadikan bahan di dalam proses peradilan pidana. Nah, ada 4 sanksi, yaitu peringatan biasa, teguran lisan kalau pelanggarannya tidak berat, ya. Kemudian teguran tertulis kalau pelanggarannya berat atau mengulangi pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan sebelumnya. Nah, ini semua sanksi ini diberikan di dalam putusan Dewan Kehormatan. Ya, diberikan dalam. Tetapi ini lagi-lagi sanksi yang paling berat pun yaitu pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi ini ternyata juga menjadikan sebuah sudah diputus pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi peradi, ternyata di luar peradi dia masih eksis, ya. Ini adalah sebuah kendala yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa menjadikan sebuah pertimbangan untuk menjadikan satu organisasi yang punya kewenangan di dalam keorganisasian profesi advokat. Ya. Ini sanksi paling berat. Iya, Pak Sudarmaji. Iya, Pak. Menyangkut poin 4, Bu, soal pemecatan. Ya. Sampai Ibu utarakan tadi, apakah ini pemecatan ini berlaku seumur hidup ataukah ada jangka waktu, Bu? Mohon penjelasannya, Ibu. Kalau pemecatan ya berarti dia dipecat dari keanggotaan organisasi, Pak. Dari keanggotaan organisasi profesi, ya. Jadi dia sudah tidak lagi menjadi anggota profesi. Kalau misalkan profesi kita ini kan peradi, berarti dia sudah tidak menjadi anggota dari peradi. Apakah di kemudian hari tidak ada Bu, tidak ada celah atau ruang kemudian sekian bertahun-tahun kemudian mengajukan, apakah tidak ada ruang di situ, Bu, setelah mengalami pemecatan ini, Bu? Ini mungkin sudah pelanggaran yang sangat berat ya, Pak. Mungkin, tetapi kalaupun putusan dari Dewan Kehormatan tingkat pertama itu seperti ini, ada upaya yaitu pemeriksaan di tingkat banding, ya, di tingkat banding. Tapi di tingkat banding pun juga putusan di tingkat banding itu bisa menguatkan, bisa merubah dan bisa membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Pusat. Nah, keputusan Dewan Kehormatan Pusat itu adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu-gugat dalam forum manapun termasuk dalam Munas. Jadi keputusan dari Dewan Kehormatan Pusat itu adalah keputusan final, tapi keputusan final itu bisa menguatkan keputusan tingkat pertama, bisa merubah atau bisa membatalkan. Oke ya Pak Sudarmaji. Maaf Bu Titi, kalau boleh saya tambahkan lagi Bu Titi. Bu Elis. Iya, terkait pemecatan itu tadi ya Bu, seumpama yang bersangkutan ini dari organisasi peradi lah katakannya, lalu dia melanggar kode etik sampai dia dilakukan pemecatan terhadap yang bersangkutan. Ya. Apakah ada kemungkinan yang bersangkutan ini bisa pindah ke organisasi lain mengikuti pendidikan serupa melalui organisasi lain? Apakah itu bisa, Bu? Realita ada, ya, bukan berarti bisa, tapi realita ada. Nah, itu yang tadi saya katakan, ini menjadi sebuah keprihatinan ketika ada beberapa organisasi profesi. Ya, sebenarnya kami berharap, kita semua itu berharap bahwa hanya ada satu organisasi profesi yang memang di situ betul-betul menjaga advokat itu adalah sebuah profesi yang terhormat. Ya. Realita ada, saya tidak mengatakan bisa, tapi realita ada. Nah itu yang menjadi keprihatinan kita semua berkaitan dengan alangkah terhormatnya ketika organisasi
profesi advokat itu hanya ada satu yang punya kewenangan menurut undang-undang advokat, ya. Tapi undang-undang advokat masih belum ke sana. Pertanyaannya Bu Titi. Iya. Iya. Bu Mas Titi, Novi. kalau pengacara itu dipecat dari Peradi misalkan Bu, apakah pengacara Peradi yang lain juga tahu Bu? Misalkan si A dipecat, apakah itu nasional akan tahu? Terus yang kedua, apakah kepolisian ataupun pengadilan, hakim, jaksa itu juga akan tahu, oh pengacara ini sudah dipecat nih, sudah dicabut izinnya. Terus yang kedua, sebagai pengacara kan ada keanggotaannya Bu. Apakah itu ada batas waktu untuk diregistrasi ulang, atau ada masa berlakunya per 5 tahun harus daftar lagi, atau harus diperpanjang, atau harus ada ujian lagi? Nah, saya kebayang kalau misalkan organisasi Peradi ini tidak ada platform digital, maka tidak akan diketahui Bu. Misalkan si A ini dipecat di Peradi, misalkan Peradi Bali gitu ya, dia beracara di pengadilan katakan di Ambon. Mana tahu Bu, pengadilan Ambon itu kalau si A ini sudah dipecat. Kira-kira gimana Bu penjelasannya? Ya, kalaupun ada keputusan pemecatan terhadap seorang advokat, maka itu memang disampaikan rekomendasinya ke Mahkamah Agung untuk disampaikan kepada pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Jadi secara formal itu memang sudah diberitahukan dan sudah diketahui, ya, sudah diketahui. Jadi memang disampaikan pada Mahkamah Agung tentang pemecatan itu. Kemudian berkaitan dengan registrasi, ini adalah dalam hal ketertiban sebuah organisasi, ya. Jadi tidak mungkin yang namanya keanggotaan itu hanya di awal saja masuk menjadi anggota, kemudian tidak ada pencatatan atau registrasi berikutnya secara berkala, itu hal yang tidak mungkin, karena registrasi secara berkala itu memang sangat diperlukan berkaitan dengan untuk mengetahui keanggotaannya. Nah, jadi bukan berarti sudah daftar menjadi anggota Peradi kemudian selesai tanpa registrasi, itu enggak. Ya, tetap harus, bahkan sebuah organisasi yang lain pun bukan organisasi advokat juga akan melakukan hal seperti itu. Ada sebuah registrasi untuk ketertiban administrasi. Gitu ya, Mas Robi ya. Ya Bu, makasih. Nah, nanti di Peradi pun juga ada registrasi berkala untuk mengetahui keanggotaannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya kembalikan pada moderator Mas Ardi? Ya, siap Ibu. Waktunya kurang lebih tinggal 10 menit Ibu. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan, rekan-rekan. Silakan. Kalau tidak ada, saya ingin menekankan kembali, ya. Menekankan kembali, ini kan belum jadi advokat semua kan, tapi sudah ada yang membantu advokat ya. Ya, jadi ya belum secara formal itu belum menjadi advokat, tapi secara material sebenarnya sudah menjadi advokat ya. Nah, dengan adanya kode etik ini, mudah-mudahan kita semua bisa memahami sebenarnya ada etika yang harus kita junjung tinggi di dalam melakukan atau melaksanakan profesi advokat ya. Dan kalau memang advokat ini sudah menjadi sebuah pilihan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Dan advokat ini bukanlah pekerjaan yang kecil, tetapi ini adalah pekerjaan yang mulia. Sehingga kepribadian dari seorang advokat itu memang harus sebenarnya di dalam kode etik ini itu kan hanya menegaskan kembali apa yang dilakukan oleh kita ini sebagai seorang advokat. Ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Jangan asal kita melaksanakan pekerjaan advokat tanpa ada sebuah rambu-rambu yang namanya kode etik ya. Ada kode etik saja rambu-rambunya sering ditabrak, apalagi tidak ada kode etik ya.
Jadi ini menjadikan sebuah informasi bagi Bapak Ibu semua. Nanti kalau sudah menjadi advokat, jadilah seorang advokat yang handal, yang memang besar itu bukan karena mengecilkan orang lain. Ya, seorang advokat yang besar itu jangan diperoleh dengan mengecilkan orang lain. Tetapi advokat yang besar itu yang memang tahu akan kemampuan diri sendiri dan meningkatkan potensi yang ada pada diri sendiri. Jadi di samping beracara, maka yang harus dipahami atau yang dimiliki menjadi modal seorang advokat yang handal itu adalah pengetahuan hukum, ya, pengetahuan hukum. Jadi bukan hanya kepintaran di dalam beracara, tetapi pengetahuan hukum itu juga harus dipunya. Ketika pengetahuan itu tidak dipunya, tetapi kecepatan beracara ini juga akan menimbulkan suatu masalah di belakang hari. Ya. Jadi keseimbangan antara pengetahuan dan kecerdasan di dalam beracara itu juga menjadikan modal kita menjadi seorang advokat yang handal. Yang paling penting menjadi advokat yang handal tidak mengecilkan advokat yang lain, tidak dengan cara mengecilkan advokat yang lain. Dan itu sudah disampaikan dalam kode etik berkaitan dengan hubungan teman sejawat. Jadi tidak saling menjelekkan. Iya, Bu Elis. Mohon izin tanya lagi, Bu Titi. Ya, Bu. Seumpama nih Bu ya, kalau saya umpamanya saya sudah beracara nih ya, saya kan kebetulan dari anggota organisasi advokat Peradi. Ya. Lalu pada saat saya menangani perkara, apakah boleh apakah saya diperbolehkan bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang kebetulan itu dari organisasi yang berbeda, bukan dari Peradi. Jadi saya kerjasama dengan seorang rekan sejawat saya yang kebetulan itu dari organisasi yang lain. Itu apakah melanggar kode etik, Bu Titi? Tidak, sepanjang pengacara itu memang pengacara sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Ya. Jadi ketentuan siapa sih yang dimaksud dengan advokat, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Ya. Karena sama-sama sudah menjadi seorang advokat dan memang organisasinya saja yang berbeda. Dan sebentar, ini ada. Nah, ini terakhir saya sampaikan, tadi yang disampaikan oleh Bu. Jadi di dalam pasal 22 Kode Etik Advokat Indonesia, jadi kode etik ini kan sebenarnya diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, jadi KKAI yang pada waktu itu, dan disahkan ditetapkan oleh, pada waktu itu memang ada banyak organisasi advokat. Jadi ada Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara, dan seterusnya. Ini menjadikan satu, membuat sebuah aturan yang namanya kode etik. Jadi kalau dulu sebelum ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, itu ada perbedaan mengenai istilah, ada advokat, ada penasihat hukum, ya, ada pengacara. Jadi kalau advokat itu levelnya sudah seluruh Indonesia pada waktu itu. Tapi kalau pengacara, penasihat hukum itu levelnya ada di level daerah. Tetapi dengan adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, maka istilahnya adalah satu, yaitu advokat. Nah, kode etik ini sudah diprakarsai oleh organisasi-organisasi ini. Ya. Jadi kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-Undang Advokat. Ini sudah selesai. Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan rekan-rekan. Terakhir, apabila masih ada yang perlu didiskusikan, monggo silakan. Ya, izin Bu Titi, mau sedikit pencerahannya dan konsultasinya. Ini Pak Salimin ya? Salihin. Pak Salimin, oke Pak, monggo Pak. Ya, ini ada case. Kebetulan ada seorang advokat, dia juga bekerja di staf departemen legal dalam sebuah korporasi besar, dalam hal ini bergerak di bidang developer atau real estate. Nah,
seorang advokat ini kedudukan hukumnya atau legal standing istilahnya itu melaporkan terhadap beberapa warga ke penegak hukum dalam hal ini Polri. Nah, kebetulan ini kan itu terkait sengketa tanah. Kebetulan tanah ini itu bekas tanah peko Kanjaran. Nah, sejauh ini saya sudah berkirim dan hukumnya sebagai kuasa pelapor mewakili kepentingan perseroan, karena setahu saya secara esensial itu kan dalam undang-undang perseroan itu kan tak lain ada 3 organ penting: pendapat umum pegang saham, direksi, sama komisaris. Nah, pertanyaan saya, apakah seorang advokat ini ketika saya minta menunjukkan surat kuasanya dalam hal ini, kalau benar-benar mewakili kepentingan perseroan terbatas tersebut tidak bisa menunjukkan, apakah ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik? Nah, kedua, pertanyaan saya, kebetulan kasus ini hampir 6 tahun, sampai sekarang hanya di tingkat penyidikan, tidak berlanjut ke tahap penuntutan. Sejauh ini yang saya pahami terkait dengan pembuktian dalam hal pidana, kita kan berujungnya pada hukum acara pidana. Kebetulan juga ada instrumen lain yang mengatur di internal Polri terkait seperti perkara Polri, terkait gelar perkara, itu kan ada kasus-kasus tertentu memerlukan pembuktian seperti korupsi kan ekstra atau kejahatan lain, itu kan ada tenggang waktunya dari mulai tahap gelar perkara sampai ke kalau memang benar dinyatakan P21 hingga pembuktian di sidang pengadilan. Nah, apakah saya bisa mengadukan hal semacam ini karena pengacara ini kan tidak bisa membuktikan sebagai kuasa pelapor melaporkan terhadap beberapa warga tersebut ke Dewan Kehormatan Etik, nantinya kan ada putusan apa ini merupakan pelanggaran ringan, sederhana atau berat. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya Pak Salimin ya, yang coba saya yang terakhir dulu. Jadi ketika tidak sampai pada sudah 6 tahun ya, 6 tahun atau 6 bulan tadi Pak? 6 tahun. Sudah 6 tahun masih diproses penyidikan. Mungkin juga karena alat buktinya kurang mungkin ya Pak, sehingga belum pada P21, karena memang penyidik itu harus betul-betul melengkapi ketika ada suatu perkara untuk disampaikan sampai tahap penuntutan. Jadi kalau memang belum lengkap alat buktinya, mungkin ya memang belum di P21 ya. Kemudian yang berkaitan dengan pengacara itu, jadi prinsip pelanggaran kode etik itu adalah sebuah dugaan ya Pak, sebuah dugaan dilakukan pelanggaran terhadap kode etik. Jadi kalau memang mau diajukan, ya coba diajukan di dalam pada Dewan Kehormatan di tingkat cabang atau daerah, maka di situ akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan apakah betul ada pelanggaran kode etik atau tidak. Ya. Jadi pelanggaran kode etik masih menjadi sebuah dugaan, kemudian dilaporkan, diadukan kepada Dewan Kehormatan, dan nanti akan diperiksa secara detail di situ berkaitan dengan kasusnya, apakah nanti ada betul ada pelanggaran kode etik ataukah tidak. Gitu ya Pak Salimin ya. Terima kasih. Bu Titi, ini untuk waktunya sudah berakhir. Silakan untuk closing statement-nya, Ibu. Iya. Terakhir saya ucapkan terima kasih pada calon sukses untuk calon advokat handal yang selalu menjunjung tinggi etika profesi. Ya. Inilah yang akan menjadikan kita besar. Jangan semata-mata hanya finansial, dan itu pun sudah diatur dalam kode etik profesi. Yang penting kita menjadi advokat handal itu adalah sebuah pilihan dan perjuangan, dan selalu menjunjung tinggi etika profesi. Kita sudah sangat bersyukur ada etik profesi, karena ini memang sebuah profesi, karena di situ di dalam kode etik profesi ada sebuah aturan-aturan yang menjadikan kita acuan atau pedoman apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, saya ucapkan pada semuanya, pada peserta PKPA angkatan 12,
yang ke depan mau mengikuti ujian advokat, mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan sampai pada pengambilan sumpah dan penerimaan anggota di Peradi, dan selamat berjuang untuk penegakan hukum. Ya, ini dibutuhkan advokat-advokat yang punya kepribadian baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya belum maksimal bisa memberikan jawaban-jawaban berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tetapi yang jelas bahwa tim pemateri dari PKP Angkatan 12 ini akan membantu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya. Dan ini sampai kapanpun akan menjadi keluarga besar PKPA kerjasama Fakultas Hukum, UWKS, dan Peradi Pusat maupun Peradi daerah. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu sudah selesai menjadi advokat, sudah menjadi advokat handal, maka keluarga besar ini masih ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berjuang untuk penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat menjadi acuan bagi teman-teman praktek nantinya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas materinya, atas kesediaan Ibu juga menyampaikan materi. Semoga Ibu sehat terus ya Ibu ya. Amin. Memang kondisi seperti ini harus bahagia. Amin. Sehat semua. Amin, amin. Silakan bagi rekan-rekan, waktunya istirahat. 30 menit lagi kita akan kembali. Terima kasih. Selamat.